Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman terkait tutorial pengisian formulir surat referensi dalam beasiswa Fulbright. Video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan atau sedang mendaftar beasiswa Fulbright. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Berikut adalah formulir surat referensi yang disediakan oleh pihak Aminef ataupun panelis dalam beasiswa Fulbright. Teman-teman bisa mendownloadnya di website resmi Aminef di bagian Fulbright Master's Degree Scholarship ataupun mungkin juga ada di halaman doktoral. Nah, surat ini ataupun formulir ini harus diisi oleh pemberi rekomendasi untuk teman-teman. Jadi, nama pendaftar yang otomatis adalah nama lengkap teman-teman, negaranya berasal dari mana, kemudian nama pemberi surat rekomendasi, titelnya ataupun nama posisinya apa di institusi, dan institusinya, sertakan juga nama institusinya, alamat institusi, kota, kemudian negara, dan kode pos institusi, kemudian nomor HP dan alamat email pemberi rekomendasi. Isian yang nomor 1 adalah berapa lama si pemberi rekomendasi mengetahui teman-teman, kemudian dalam kapasitas apa si pemberi rekomendasi mengetahui teman-teman. Jadi kalau misalnya guru atau profesor, silakan centang profesor. Kemudian jika atasan ataupun supervisor pekerjaan, silakan centang di bagian ini. Dan jika penasihat akademik ataupun penasihat riset, bisa centang yang ini. Kemudian jika bukan pilihan dari 3 sebelumnya, teman-teman bisa centang other atau yang lain-lain, dan jelaskan spesifiknya dalam bentuk hubungan seperti apa. Kemudian yang nomor 3, jadi ada beberapa isian yang harus diisi oleh si pemberi rekomendasi. Evaluasi terdapat 5 penilaian yang terdiri dari sempurna, sangat bagus, rata-rata, di bawah rata-rata, dan tidak bisa didefinisikan. Kemampuan intelektual. Jadi ini merangkum pemikiran teman-teman ataupun daya kritis teman-teman terkait akademik dan di pekerjaan. Kemudian knowledge of field, pengetahuan teman-teman terkait bidang teman-teman dalam penilaian ataupun dari segi penilaian si pemberi rekomendasi. Kemudian faktor yang ketiga ini adalah budaya kerja. Bisa jadi dalam bentuk apakah nantinya teman-teman rajin, ulet, ataukah malas, suka menunda-nunda, ataupun lain-lain yang bentuknya seperti tersebut. Faktor yang keempat adalah motivasi untuk mengejar studi pascasarjana. Jadi ini adalah berdasarkan dari penilaian si pemberi rekomendasi, motivasinya seperti apa. Oleh karena itu akan sangat penting bagi teman-teman untuk dekat dengan si pemberi rekomendasi. Kemudian faktor ataupun penilaian yang kelima adalah keseriusan dalam rangka tujuan hidup. Jika teman-teman menunjukkan keseriusan terhadap si pemberi rekomendasi selama bekerja dengan beliau, maka teman-teman akan mendapatkan nilai sempurna. Jika tidak, bahkan teman-teman nantinya akan mendapatkan skor paling rendah, yaitu tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya, penilaian yang keenam, potensi untuk kontribusi masa depan yang signifikan dalam bidang yang teman-teman pilih. Ini menggambarkan bagaimana karakter teman-teman ataupun potensi karakter teman-teman dalam menjadi orang hebat ataupun pakar di bidang yang teman-teman pilih. Kemudian penilaian yang ketujuh adalah inisiatif dan
mencari sumber ilmu. Di sini nantinya bisa dalam bentuk inisiatif teman-teman dalam belajar ataupun dalam bekerja. Jika memang ada yang teman-teman tidak ketahui, teman-teman mungkin dikenal sebagai orang yang bertanya terhadap siapapun. Jikapun bukan bertanya terhadap seseorang, mungkin teman-teman mencari dari sumber lain seperti buku di perpustakaan ataupun website akademik. Jika berada di dalam pekerjaan, mungkin teman-teman untuk penilaian ini bisa dalam bentuk bertanya kepada senior yang memang lebih dulu berpengalaman dalam pekerjaan teman-teman. Kemudian penilaian ke-8 adalah kedewasaan emosional. Di sini bisa jadi penilaian mental teman-teman terkait kendala yang akan teman-teman hadapi dalam hidup. Dan tentu saja menurut segi pandang ataupun penilaian dari si pemberi rekomendasi. Adaptasi ke situasi baru. Nah, di sini apakah teman-teman adalah orang yang mampu untuk bertahan di situasi sulit yang teman-teman tidak harapkan, ataukah teman-teman merupakan orang yang lembek terhadap situasi baru sehingga teman-teman tidak bisa bertahan terhadap situasi baru yang tidak cocok bagi teman-teman. Jadi penilaiannya adalah yang seperti bentuk tersebut. Kemudian kualitas kepemimpinan. Ini sangat mudah untuk dilihat ataupun dinilai. Jadi mungkin teman-teman dalam proyek penelitian berinisiatif untuk mengatur jadwal ke tim ataupun memberikan sebuah kontribusi yang berlebih untuk tim dan mampu memimpin tim untuk mengejar target penelitian. Kalau di pekerjaan disesuaikan dengan target perusahaan ataupun target dari atasan teman-teman. Kemudian, teaching potensial adalah potensi mengajar. Apakah teman-teman mampu untuk mengajarkan bidang ilmu yang teman-teman punya ke orang lain? Karena bisa jadi teman-teman memang memiliki ilmu yang cukup dalam dan berpengalaman, namun teman-teman tidak mampu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, jika si pemberi rekomendasi menilai bahwa teman-teman mampu untuk mengajarkan ilmu dan pengalaman yang teman-teman miliki, maka bisa jadi si pemberi rekomendasi menilai bahwa pribadi teman-teman dalam penilaian ini di penilaian sempurna. Namun kalau si pemberi rekomendasi tidak merasa demikian, maka bisa jadi teman-teman akan dapat nilai yang paling rendah, yaitu tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya di halaman baru, jangan lupa untuk mengisi lagi nama pendaftar, kemudian asal negara. Dan di nomor 4, di sini si pemberi rekomendasi diminta untuk menjelaskan kualifikasi dan potensi pendaftar yang merupakan teman-teman sendiri untuk menyukseskan dalam menyelesaikan studi di Amerika Serikat. Poin-poinnya adalah talenta luar biasa pendaftar, bagaimana teman-teman membagi kesibukan teman-teman antara akademik ataupun kepemimpinan. Kemudian poin ketiga, observasi pada karakter teman-teman, dan poin keempat, komentar ataupun masukan yang relevan bahwa si pemberi rekomendasi menawarkan teman-teman bisa mencari sumber ilmu yang lain jika memang teman-teman menghadapi masalah dalam studi. Nah, di bagian ini, si pemberi rekomendasi diberikan kebebasan untuk mengomentari ataupun memberi tanggapan seputar kepribadian teman-teman dalam satu halaman. Setelah semuanya diisi dari halaman pertama dan halaman kedua, si pemberi rekomendasi diharapkan untuk menuliskan nama lengkapnya, kemudian tanda tangan, dan tanggal si pemberi rekomendasi menyelesaikan
surat rekomendasi ini untuk teman-teman. Jadi sekian tutorial dalam pengisian surat referensi untuk beasiswa Fulbright. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku berikutnya.